Selamat pagi. Kita masih ada dalam suasana Paskah. Salam kemenangan dan kebangkitan. Salam sejahtera buat jemaat Tuhan dimanapun berada. Bahkan jemaat Tuhan Kemah Ibadat Air Nona yang sementara mempersiapkan diri untuk beribadah dalam rasa syukur Paskah ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jemaat Tuhan terkasih, dalam sukacita Paskah ini, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami datang dalam sukacita yang sungguh besar dalam hidup kami sebagai umat Kristiani dimanapun berada. Bahkan secara khusus kami sebagai sebuah persekutuan jemaat Kemah Ibadat Air Nona. Kami yang sementara berada di rumah kami masing-masing, dalam mesbah keluarga kami. Dalam sukacita Paskah ini, kami mau menyisihkan waktu dan kehidupan kami untuk menyambut firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami hikmat-Mu, agar sukacita itu terus bernyala-nyala dalam kehidupan kami. Berkatilah firman yang akan kami baca serta renungkan. Biarlah firman-Mu ini menjadi bermakna di dalam hidup kami, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dan pakailah kami sebagai alat dalam tangan-Mu untuk memberitakan kabar sukacita ini. Mari ya Tuhan berfirman bagi kami. Kami semua rindu untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus hidup kami, kami datang dan sambut firman-Mu. Amin. Bapa Mama kekasih Tuhan, firman Tuhan bagi kita di kesempatan syukur Paskah ini terambil dari Kolose pasalnya yang pertama, ayat 15 hingga 23. Demikianlah bunyinya. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan untuk Dia, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus.
Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan bagi kita, dikatakan berbahagia bagi kita yang mendengar dan memelihara di dalam hidup kita setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan dalam kesempatan syukur Paskah ini, tema Kristus, Kepala Gereja, umat Allah, dan tubuh Kristus. Bapak, Mama kekasih Tuhan, saya percaya bahwa sukacita Paskah masih terus ada dan mendiami kehidupan kita. Bapak, Mama kekasih Tuhan, kita mungkin pernah mendengar cerita tentang John Stephen Akhwari, seorang pelari maraton dari Tanzania yang paling akhir tiba di garis finish pada Olimpiade tahun 1968 di Meksiko. Sebelumnya, tidak pernah ada seorang pelari yang sampai di garis finish begitu terlambat. Karena terluka dalam perjalanan, ia berjalan tertati-tati masuk stadion dengan kaki yang berdarah dan dibalut. 1 jam lebih telah berlalu ketika para pelari lain telah menyelesaikan perlombaan itu. Hanya sedikit penonton yang masih tinggal di tempat duduk ketika John Akhwari akhirnya melintasi garis finish. Ketika ditanya mengapa ia terus berlari walaupun kakinya terluka, John Akhwari menjawab, "Negara saya tidak mengirim saya ke Meksiko hanya untuk memulai perlombaan. Mereka mengirim saya ke sini untuk menyelesaikan pertandingan." Itu jawabannya. Ini sebuah teladan sikap seorang atlet dan juga seharusnya menjadi teladan bagi setiap orang yang sedang bertumbuh dalam iman. Ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dan kita diharapkan terus berlomba sampai tiba di garis finish. Bapak, Mama, saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam hidup ini
kita seringkali berhadapan dengan banyak realita-realita hidup. Kadangkala realita-realita yang kita hadapi seringkali tidak masuk akal. Kadangkala kita bertanya, kenapa saya mengalami hal ini dan itu? Ada orang yang begitu setia kepada Tuhan. Ia tidak tahu sebabnya, tapi harus mengalami perjuangan dan kepahitan hidup. Proses demi proses, bahkan jatuh bangun. Kisah di Alkitab kita bisa banyak temui. Misalnya Ayub, Yusuf. Namun dalam ketekunan mereka mendapatkan sebuah kemenangan. Tapi ada yang lebih berat lagi. Paulus. Dalam hidupnya ia banyak mengalami kepahitan hidup daripada kemudahan. Ia yang telah memilih hidup untuk berbalik dari kehidupan yang lama. Sebagai seorang pembunuh pengikut Kristus. Dan yang telah memberi dirinya total melayani dan menjadi saksi Tuhan. Ia justru mengalami hidup dalam tantangan. Ia bahkan nyaris mati ketika menyampaikan Injil. Bahkan ketika ia berseru dalam pergumulannya kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku kepadamu." Dalam kesemua itu tidak membuat pelayanan dan kesetiaan Paulus kendor dan mundur. Bahkan dalam kelemahan semakin ia bertumbuh dan bersemangat dalam memberitakan Injil. Sekalipun ia nyaris mati dan berada di penjara. Ketekunan dan semangat yang berkobar yang dimiliki oleh Paulus. Dia pernah mengatakan, dalam kelemahanku aku kuat karena segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Keutamaan Kristus. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Kristus yang adalah sulung, ia kepala tubuh yang sulung yang bangkit dari antara orang mati. Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena segala kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. 3 hal penting dari firman Tuhan ini. Bertekun dalam iman, yaitu memelihara iman yang tabah pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang penting juga bahwa tetap teguh dan tidak bergoncang dalam ajaran Yesus dan para rasul. Dan hal yang penting, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Yaitu kita tidak boleh kembali ke keadaan lama kita yang tanpa harapan dengan segala perbuatan jahat yang membinasakan jiwa. Bagi Paulus, pergumulan dan tantangan yang dihadapi merupakan sebuah ujian akan kemurnian imannya kepada Tuhan. Ia tidak tergoda untuk meninggalkan iman dan pengakuannya bahwa aku telah meninggalkan semua di belakang dan berlari-lari untuk memperoleh mahkota. Bagi Paulus, semua yang telah dilewati, semua yang pernah dia miliki dulu adalah sebuah kerugian. Setelah dia mengenal Kristus, Paulus mau mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Di ayatnya yang ke-22, Paulus mau menjaga kemurnian imannya di hadapan Tuhan dan tidak mau hidup bercela dan bercacat di hadapan Tuhan. Manusia baru yang menurut Kolose 3,
yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitan kemenangan terus dikenakannya. Karena dia mengaminkan bahwa tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Paulus menjauhkan hal itu. Paulus menegaskan kita bahwa tidak ada alasan untuk kita berhenti dalam pertandingan dan perlombaan iman. Kita harus terus bertumbuh menjadi dewasa dan melayani, bahkan menjadi saksi Tuhan sampai akhir hidup kita. Allah memberikan kita anugerah kemenangan. Allah memberikan kepada kita untuk dibagikan. Ada pelayanan yang perlu diteruskan, masih ada banyak hal yang perlu dilakukan. Itulah kekuatan, kebangkitan, dan kemenangan yang dianugerahkan Yesus bagi setiap kita. Bapak Mama kekasih Tuhan, perayaan Paskah baru saja dilewati oleh kita seluruh umat Kristiani. Suasana Paskah yang kita rayakan di tahun ini tentu dia berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sejak Minggu Sengsara yang kelima, kita menjalani masa mengisolasi diri akibat wabah COVID-19. Sesuai himbauan pemerintah dan gereja, kita diminta untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah. Suasana isolasi diri ini membuat kita seakan berada dalam penjara. Keadaan ini menimbulkan banyak reaksi dan pergumulan-pergumulan. Ada yang menikmati situasi ini dengan berefleksi, membenahi diri, mengoreksi diri, perenungan diri. Ada yang menikmati sebagai saat meningkatkan kualitas persekutuan bersama keluarga. Ada juga yang mengeluhkan rutinitas di rumah yang membosankan. Bapak Mama kekasih, itu berarti bahwa bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah bukan satu perkara yang mudah dijalani. Bapak Mama, dalam pergumulan itu mari kita belajar dari Paulus. Saat ia menuliskan surat Kolose ini, Paulus menulis surat ini dari salah satu ruang penjara di Roma. Kondisi dan situasi penjara pada masa Paulus tentu berbeda dengan penjara-penjara modern saat ini. Pada masa Paulus, para tahanan tinggal pada lantai yang tidak datar, dalam situasi terisolasi. Seorang tahanan juga harus diikat dan tangan mereka untuk membatasi ruang dan geraknya. Namun Paulus, dalam situasi terisolasi sekalipun, tetap dapat berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Membandingkan situasi isolasi diri kita dengan isolasi yang dialami Paulus tersebut, Bapak Mama, saudara-saudara, mestinya membuat kita bersyukur. Sebab kita hanya diminta untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah. Namun kaki dan tangan kita tidak terbelenggu. Artinya kita masih dapat beraktivitas walaupun dalam lingkup yang terbatas. Oleh karena itu Bapak Mama kekasih Tuhan, dengan sukacita dan dalam rasa syukur, mari kita belajar dari Paulus yang sekalipun penuh pergumulan, terpenjara, ia tetap tekun dalam iman dan tidak goncang. Mari
Kita juga belajar dari Paulus yang sekalipun terpenjara namun tetap memastikan bahwa iman jemaat tetap terpelihara. Ia tetap bekerja karena apapun yang terjadi bagi Paulus, Kristus adalah yang utama dalam kehidupan ini. Pergumulan hidup, tantangan hidup boleh silih berganti kita alami sepanjang hidup. Namun keutamaan kita hanya pada Kristus. Kita pasti akan kuat dan menang dalam pergumulan hidup kita. Sekali lagi Bapak Mama, pergumulan hidup, tantangan hidup boleh silih berganti kita alami sepanjang hidup ini. Namun keutamaan kita hanya pada Kristus. Kita pasti akan kuat dan menang dalam pergumulan hidup kita. Bapak Mama, di tengah perayaan Paskah tahun ini, kita berhadapan dengan pergumulan virus corona. Gereja sebagai tubuh Kristus sedang diuji imannya menghadapi bencana yang tidak terselami oleh akal manusia. Sadar atau tidak, kondisi ini menyaksikan betapa rapuhnya manusia di hadapan Allah. Situasi pandemi COVID-19 ini mengingatkan kita akan misteri-misteri yang datang dalam hidup kita. Dia bisa berupa apa saja, bahkan kematian yang kapan dan di mana saja dapat menghampiri siapapun. Dalam misteri itulah kita mesti bertekuk lutut, menaruh harapan kepada Allah sebagai yang berkuasa atas kehidupan ini. Dan biarlah di dalam iman kita berucap, segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan yang memberi kita kekuatan dan kemenangan. Peristiwa kebangkitan Kristus memberi kita harapan dalam misteri kehidupan ini. Jika kita adalah tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala gereja, maka segala situasi kita tetap memiliki pengharapan di dalam iman. Dalam hidup ini Bapak Mama kekasih, kadang ada hal-hal misteri dalam kehidupan kita yang kadang-kala tidak bisa kita selami. Tapi penulis Ibrani dia pernah mengatakan bahwa Kristus telah membuka satu tabir misteri kematian melalui peristiwa kematian dan kebangkitan. Karena itu, setiap bencana yang melanda kehidupan ini selalu merupakan misteri bagi manusia, namun tidak bagi Kristus sang kepala gereja. Sebab ia adalah pemilik, pencipta, dan yang berdaulat atas segala sesuatu yang terlihat dan tidak terlihat. Itulah keutamaan Kristus. Dengan kata lain, dalam bencana yang tak terselami oleh akal manusia, justru disitulah kita akan melihat keutamaan sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Jemaat Tuhan terkasih dimanapun berada, bahkan jemaat Kemah Ibadat Air Nona, mari kita renungkan, belajar dari Paulus. Dirinya boleh dipenjara, ruang geraknya boleh dibatasi, tetapi tidak dapat menahan dan memenjarakan iman kepada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Mari juga kita belajar bahwa Allah memakai kesulitan kita untuk menjadikan kita tahan uji. Dan dalam tahan uji kita memperoleh kemenangan dan dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. Mari juga Bapak Mama kekasih, kita merenungkan bahwa pergumulan COVID-19, isolasi fisik bukan alasan untuk kita tidak lagi bertekun dalam iman dan berpengharapan. Begitu pula dengan isolasi sosial, bukan alasan untuk tidak lagi mewujudkan kasih satu terhadap yang lain dalam ketekunan iman dan pengharapan kepada Kristus yang bangkit itu. Kita tetap bersemangat menjalani hari-hari kehidupan kita
Sebab corona atau pergumulan hidup apapun tidak mengisolasi iman umat Allah kepada Kristus Sang Kepala Gereja, tetapi pengharapan orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidaklah sia-sia dan ditinggalkan. Kiranya firman Tuhan ini Tuhan memberkati bagi kita dan hidup di dalam pergumulan kita semua. Selamat Paskah, dan dalam sukacita kita merasakan keberkatannya. Tuhan berkati kita. Amin. Mari jemaat Tuhan terkasih, kita menundukkan kepala dan berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, kami datang dan bersyukur kepadamu ya Bapa. Di dalam kehidupan yang kami jalani, kami tahu bahwa kami tidak terlepas dari berbagai-bagai hal. Bahkan hal-hal yang kadangkala tidak dapat kami pahami dengan akal dan pikiran kami. Pergumulan hidup, rumah tangga, keluarga, bahkan semua hal, bahkan peristiwa yang sementara kami alami mendunia ini. Virus corona yang sampai saat ini masih menjadi sebuah pergumulan. Tetapi di dalam iman ya Tuhan, ketika perayaan Paskah kami boleh rayakan sebagai umat Kristiani di mana-mana pun berada. Ini menjadi sebuah kekuatan, sebuah semangat yang baru datang bagi kami. Kami percaya bahwa di dalam kelemahan dan ketidakberdayaan kami, segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan yang telah menang atas segala kuasa di muka bumi ini. Dalam iman ya Tuhan, kami berpengharapan kepadamu bahwa tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan waktu Tuhan indap bagi kehidupan orang-orang yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengalaman hidup yang kami alami. Baik itu yang dapat kami terima maupun ada hal-hal yang tidak sanggup kami terima. Kami bersyukur daripada itu kami belajar banyak hal. Semua kesabaran yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami, biarlah menjadikan itu sebuah kesempatan-kesempatan bagi kami untuk membenahi diri. Ya Tuhan, kekuatan dan kemenangan kami. Tolonglah kami mengatasi, tahan uji dalam berbagai pengalaman hidup kami. Dan biarlah di dalam Tuhan menjadikan kami sebagai saksi-saksi dalam memberitakan kabar kebenaran firman-Mu di mana-mana saja berada. Bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup bagi kehidupan umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam segala pergumulan yang kami alami, kami menyerahkan jemaat-Mu terkasih. Bahkan secara khusus jemaat Kemah Ibadat Air Nona. Tiap-tiap pribadi di rumah tangga mereka masing-masing. Baik yang kecil, besar, tua, muda, laki-laki dan perempuan. Bahkan dalam kandungan sekalipun dalam situasi kondisi yang sementara mereka hadapi. Bahkan pergumulan yang kami hadapi saat ini. Virus corona. Tuhan Yesus tolonglah kami Bapa. Biarlah ketekunan iman, ketaatan yang kami lakukan dalam hidup kami. Untuk kami lakukan sesuai himbauan pemerintah dan gereja. Tuhan menolong kami. Kami lemah tapi Tuhan akan menguatkan bagi kami. Ya Bapa, kami terus berdoa untuk semua hal dalam pergumulan untuk mengatasi dan mentuntaskan virus ini. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kami. Setiap orang yang menjalankan dengan ketaatan dan pertolongan Tuhan akan datang bagi kami. Kami terus berdoa tak putusnya bagi pemerintah yang sedang berjuang untuk mengenangani. Bahkan seluruh para dokter, para medis, perawat, semua orang yang menangani ini Tuhan menolong kami Bapa. Biarlah semakin hari dia semakin berkurang. Kami juga berdoa akan kondisi-kondisi yang akhir-akhir ini terjadi membuat kami bimbang, ragu, takut dan cemas. Tapi biarlah Tuhan menolong kami. Kami percaya kekuatan tangan Tuhan akan menopang kami. Biarlah semua proses demi proses untuk menuntaskan semua ini membuat kami belajar membenahi diri kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, dalam syukur Paskah ini, biarlah kekuatan baru, semangat baru, kami membenahi kehidupan kami, agar berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Semua orang yang menangani situasi ini Tuhan berkati mereka. Beri mereka kekuatan mental, kekuatan kuat dan kesehatan. Jaga lindungi keluarga kami, diri kami, bangsa kami, dan semua orang yang sedang mengeluh dan mengadu kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga bersyukur bahwa dalam kondisi apapun, biarlah kami terus beribadah bersekutu kepadamu dengan sungguh-sungguh. Biarlah kondisi apapun tidak mempengaruhi bersandarnya hidup kami kepadamu Bapa. Tuhan menolong kami. Di dalam syukur kami di Paskah ini, Tuhan memberkati kami dengan kelimpahan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hanya di dalam berdoa dan bersyukur. Amin.